suena el himno del Fútbol Club Barcelona, aparece acompañado de Joan Laporta, Xavi Hernández, el nuevo técnico de 37.000 personas. Estaba falto de esto. Y ojo, se animan también Laporta y Xavi a cantar. Kaigat ulang coba-coba. Ya teman-teman, di video kali ini kita akan membahas beberapa poin yang disampaikan oleh Xavi Hernandez pada saat interview perkenalan dirinya bersama FC Barcelona. Sebenarnya aku ingin menampilkan beberapa cuplikan video, tetapi terkena copyright. Jadi aku baca aja beberapa poin penting nanti ya teman-teman. Kemudian ada salah satu kejadian yang unrespect ya, yang tidak memberikan rasa respect. Apa itu teman-teman? Oknum supporter FC Barcelona, tapi banyak banget. Oknum banyak banget soalnya. Oknum supporter FC Barcelona memberikan yel-yel seperti ini. Aku eja aja ya, karena aku nggak mau menyebutkannya. FUCK, terus berulang-ulang 3-5 kali. FUCK PSG. FUCK PSG. FUCK PSG. Entah apa tujuan di momen seperti ini. Oknum supporter FC Barcelona memberikan yel-yel tersebut, dan terpantiklah supporter dari PSG yang dari Perancis langsung ya, bukan di Indonesia, yang di Perancis langsung teman-teman. Terpantiklah, kemudian dia senggol juga. Kenapa dibawa-bawa kami pada saat perkenalan Xavi Hernandez dan menjadi bahan tertawaan. Ini dia video teman-teman. Menurut teman-teman, kenapa oknum lagi aku sebut, tapi oknum ini banyak banget ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oknum supporter FC Barcelona menghujat PSG. Komen di bawah. Oke, kita masuk ke poin penting pertama yang disampaikan oleh Xavi Hernandez. Saya tiba di saat yang sulit. Oke, sulit. Tetapi saya merasa siap. Udah sulit diakui Xavi, tapi dia siap nih. Saya tahu bahwa kami membangkitkan antusiasme. Perlu untuk menertibkan dan memiliki dan memberikan hasil yang positif lah ya. Setelah datangnya Xavi Hernandez ini. Xavi tahu sulit, tapi Xavi siap. Ini menarik nih. Kemudian kita baca lagi ya. Proyek ini, proyek yang sedang dijalankan FC Barcelona ini teman-teman, proyek jangka menengah sampai dengan jangka panjang. Ada tim melakukan hal-hal hebat dengan proyek tersebut, jangka panjang, jangka menengah dulu, jangka panjang. Jadi nggak ada instan nih cerita teman-teman. Nah di sini kurang lebih diberikan lah ya isyarat kepada supporter-supporter FC Barcelona oleh Xavi, percaya proses secara tersirat teman-teman. Karena esensinya apa yang sedang dilakukan Xavi ini proyek jangka menengah dan jangka panjang. Perlu kesabaran. Salah satu yang bisa kita ambil contoh yaitu Liverpool di bawah asuhan Jurgen Klopp. Oke, kita masuk poin ketiga. Sesi latihan akan banyak menuntut. Xavi menambahkan lagi nih, kami harus memulihkan banyak hal, terutama tekanan setelah kehilangan penguasaan bola. Ada 2 poin disampaikan di sini. Di latihan akan lebih banyak tuntutan. Nah, ini terkait tentang fisik lagi, intensitas ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, lebih banyak melakukan tekanan setelah kehilangan bola. Nah, ini bakalan gimana ya? Ada 2 poin penting di sini menurut aku teman-teman. Fisik, kalau misalnya Xavi ingin menerapkan hal tersebut, dan keinginan dari pemain itu sendiri teman-teman. Karena kalau misalnya tidak ingin pemain tersebut untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Xavi, seperti ketika kehilangan bola harus secara cepat untuk mengamankan bola tersebut, bakalan sulit untuk menyatukan persepsi keinginan Xavi Hernandez dengan pemain-pemain FC Barcelona. Kalau kita berkaca Valverde, kemudian ya sampai terakhir teman-teman Koeman, ya bayangin aja lah pemain-pemain FC Barcelona dalam tanda petik sedikit malas untuk memberi tekanan ketika kehilangan bola. Malas, antara malas sama nggak ada fisik situ. Kemudian kita masuk poin selanjutnya. Saya punya ide yang jelas. Tuntutan kerja tim secara umum, ide permainan jelas. Kami harus memberikannya dan meyakinkan
kepada para pemain. Dan ini disampaikan oleh Xavi juga, ada singgungnya Al-Shad, dan banyak orang sudah mengetahui bagaimana ide gaya permainan saya, dan itu juga saya sampaikan beberapa kali. Yang terakhir teman-teman di The Coach Voice ya teman-teman, di situ disampaikan oleh Xavi dia belak-belakan. Nah, pertanyaan mendasar, apakah Xavi akan menggunakan, ini menarik, 3-4-3 bersama Al-Shad, karena Xavi ini dengan 3-4-3 dia memahami ya, idenya jelas teman-teman. 3-4-3 akan menggunakan di FC Barcelona ini, tinggal menunggu waktu lagi apakah dia gunakan. Cukup menarik. Selanjutnya teman-teman ditanya nih oleh wartawan, bagaimana Guardiola? Banyak yang menyebutkan the next Guardiola, Tiki Taka dan lain sebagainya. Dijawab oleh Xavi, Guardiola dibandingkan dengan Guardiola sudah sukses tentunya. Dia adalah pelatih terbaik di dunia bagi saya, dan Guardiola disampaikan oleh Xavi sebagai rujukan sebagai pemain, bukan hanya pemain tetapi juga sebagai pelatih. Wow. Guardiola Xavi Guardiola. Itu yang disampaikan oleh Xavi Hernandez. Ini tinggal implementasi lagi sih. Apakah pemahaman Xavi tentang bagaimana permainan Guardiola bisa dituangkan Xavi di dalam lapangan. Kemudian ini viral nih. Terkait tentang dokter medis, dokter klub, pelayanan medis, fisik teman-teman. Ditanya oleh wartawan. Terkait tentang pelayanan medis, kami khawatir, kami harus menertibkan dan melihat apa masalahnya. Kami akan berusaha membuat para pemain tetap fit selama mungkin. Nah, untuk kondisi sekarang kan nggak fit nih, banyak. Masih ada pembicaraan dengan presiden yang tertunda. Yang tertunda ini apa nih pembahasannya? Apakah Dr. Richard akan ditarik kembali? Kita nggak tahu. Tapi ada 2 poin yang disampaikan. Khawatir dan pembicaraan dengan Laporta, presiden Barca tertunda. Tetapi masalah ini harus diselesaikan. Ya bayangin aja, banyak sekali pemain-pemain FC Barcelona yang cedera. Bisa tuh dibuat satu tim. Nah, ini tentunya menjadi bahan evaluasi ya, di samping memang pelatih fisik juga berperan penting di momen ini. Bukan hanya sekedar dokter klub. Nah, dokter klub kan istilahnya ya memberikan treat kalau misalnya ada cedera dan lain sebagainya, yang memberikan yang memberikan sentuhan lah ya. Aku menyebutkannya teman-teman, yang memberikan sentuhan langsung di lapangan itu pelatih fisik. Nah, berarti kalau misalnya suatu pemain cedera, aku nggak menyalahkan, tapi secara teoritis saja ya. Banyak pemain cedera, cepat cedera, kambuhnya ya. Fisik berarti ada yang mengalami permasalahan. Oke ya. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya teman-teman. Di sini Xavi menambahkan nih, segalanya berjalan baik bagi kami ketika ada aturan di ruang ganti. Tanpa aturan kami telah melakukannya dengan buruk. Jadi Xavi ini ingin mempunyai aturan jelas di ruang ganti, nggak ada yang sok-sokan lah gitu ya. Kemudian kami menginginkan tekanan tinggi, mendapatkan bola kembali ke sisi lawan, high pressure, mendapatkan bola kembali di daerah permainan lawan, intens menyerang tim yang meninggalkan sesuatu di lapangan teman-teman. Itu yang disampaikan oleh Xavi. High pressing, mendapatkan bola di daerah permainan lawan, intensitas tinggi menyerang, menampilkan sesuatu yang luar biasa di lapangan. Ini nggak kita lihat ya di Barca teman-teman. High pressing dari Barcelona kurang, melakukan penekanan di daerah permainan lawan ketika lawan menguasai bola kurang, semua serba kurang. Ya kita lihat aja lah, apakah keinginan Xavi ini bisa dituruti oleh pemain-pemain Barcelona yang akan banyak tuntutan yang diminta oleh Xavi seperti apa yang dia sampaikan tadi sebelumnya teman-teman. Kemudian nih ditanya oleh wartawan itu terkait Messi. Apakah Messi sudah menghubungi Xavi? Dijawab oleh Xavi, Messi saya berteman dengan Leo dan dia menulis surat kepada saya untuk mengucapkan semoga sukses. Dan ada tambahan sebenarnya. Dan di momen tersebut kami bercanda lagi. Tapi di situ Xavi nggak menyebutkan apa bahan bercandanya teman-teman. Ini menarik sih ya, dan nggak mungkin juga akan disampaikan Xavi misalnya kami bicara nanti Messi balik ke Barcelona, kan kita nggak tahu. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya teman-teman.
Nah, di sini Laporta ya teman-teman ya. Laporta adalah presiden terbaik yang pernah dimiliki oleh klub. Ini yang disampaikan oleh Xavi ya. Dia menelpon saya dan saya tidak ragu, bagi saya dewan direksi ini luar biasa. Jadi Laporta yang apa ya? Yang menelpon Xavi Hernandez. Tapi kalau kita bicara tentang deal Laporta dengan Xavi Hernandez ini, di video sebelumnya udah pernah aku bahas bahwa Laporta menjilat ludahan sendiri karena di janji politik Laporta kontraproduktif. Dia menghujat dalam tanda petik ya, menghantam lah gitu ya kandidat lainnya, Victor Pon yang menginginkan Xavi di Barca. Dia hujat, dia serang lah dalam tanda petik. Kemudian sekarang dia rekrut. Oke, itu mungkin pembahasannya bisa teman-teman tonton di video sebelum yang udah pernah aku bahas ya. 2 video sebelum inilah ya. Kemudian Xavi menambahkan nih, mengapa saya tidak datang lebih cepat? Barca datang menemui saya 2 kali pada Januari dan musim panas 2020. Saya tidak tidak merasakannya, tidak belum tergiur. Selain itu ada pemilihan di tengah. Jadi jadi Laporta belum menjadi presiden FC Barcelona. Cukup realistis ya Xavi pada momen tersebut. Ini sih yang menurut aku cukup menarik ya teman-teman ya, bahwa Xavi Hernandez diminta menjadi pelatih Brazil seusai Piala Dunia. Berbicara dengan Brazil itu benar. Saya berbicara dengan Federasi Brazil untuk mengambil alih tim nasional setelah Tite. Tite ini pelatih sekarang Brazil pasca Piala Dunia. Tapi impian saya adalah datang ke Barca. Dia tolak Brazil, datang ke Barca. Gila nggak tuh? DNA yang dia miliki, semakin cintanya, karena cintanya, sayangnya dia di FC Barcelona. Ada bahkan momen tadi teman-teman yang aku terharu ya, orang tua dari Xavi itu datang. Di samping memang momen FUCK PSG tadi nggak masuk akal menurut aku. Dan ini 2 poin terakhir ya teman-teman. Saya tidak percaya pada pemimpin tertentu. Pemimpin tertentu. Kami staf harus memimpin semua, maksudnya kolektif, kolektif. Tetapi kemudian harus ada beberapa pemimpin. Nah, ini disinggung Messi. Messi adalah pemimpin di lapangan, tetapi di ruang ganti dia lebih tertutup. Jadi Messi di lapangan oke, di ruang ganti dia kurang ya. Semua orang harus memiliki peran mereka. Jadi pemimpin itu harus semua. Harus ada berbagai jenis kepemimpinan. Oke, benar. Kemudian dan poin terakhir teman-teman, ini yang cukup menarik ya, yang hilang bagi Barcelona. Back pertama saya adalah penyerang yang diminta oleh Xavi seperti poin sebelumnya, ingin ketika di zona permainan lawan langsung melakukan pressure. Kemudian dan penyerang pertama saya adalah penjaga gawang. Oke. Ini pentingnya Xavi memiliki kiper yang jago build up serangan, dan itu dia lakukan di Al-Shadd juga. Ini adalah filosofi Johan Cruyff. Semuanya tergantung pada semua orang, bukan hanya satu individu. Kolektif lagi ya permainan semua pemain, bukan hanya satu pemain. Oke, teman-teman, gimana menurut kalian Xavi ke depannya? Tapi secara garis besar teman-teman, di dalam sepak bola itu ada 3 hal yang pasti akan terjadi. Menang, imbang, seri. Nggak mungkin semua tim di sepak bola ini menang. Pasti akan ada imbang, pasti akan ada kalah. Tinggal bagaimana supporter-supporter, fans-fans menyikapi dari 3 hal tersebut. Ketika menang bagaimana reaksi, kemudian ketika imbang bagaimana reaksi, kemudian ketika kalah bagaimana reaksi. Terkhusus apalagi kondisi FC Barcelona sekarang ini yang sedang dalam tanda petik darurat dari segala lini. Kalau kita bicara hal itu teman-teman, mungkin sudah complicated. Apa yang sedang dialami Barcelona bukan hanya masalah keuangan, tapi masalah mungkin individu-individu tim, banyak cedera, pelatih, fisik, semualah udah kompleks teman-teman. Dari mana coba tuh? Xavi mulai dulu. Nah, jadi percaya dulu apa yang Xavi sampaikan. Tapi bargaining pointnya apa yang sedang Xavi jalani di Barcelona ini, proyek jangka menengah sampai dengan jangka panjang, nggak ada jangka pendek. Oke ya, sampai sini aja yang pendukung-pendukung Barcelona yang mau Xavi menang terus. Oke, bye.